Sebelumnya, slide-nya sudah tertampil? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai deparafinisasi dan rehidrasi. Jadi ini prosesnya beruntun ya. Kemarin kan yang pertama kita sudah bahas fiksasi. Kemudian yang kedua pematangan jaringan. Yang ketiga pemotongan jaringan. Nah, sekarang kita masuk pada deparafinisasi. Yang akan kita bahas yang pertama deparafinisasi itu sendiri, kemudian tujuannya, reagen-reagen yang digunakan, dan yang terakhir rehidrasi. Nah, ini kalau ada yang masih ingat kemarin ini adalah tahapan umum untuk imunohistokimia. Ya, jadi kita masing-masing ini kita akan bahas per pertemuan ya. Adapun kalau misalkan di preparasi sampel ini karena banyaknya tahapan, jadi di sini kita sudah melalui beberapa kali pertemuan. Jadi kemarin kan kita sudah bahas mengenai preparasi jaringan. Nah, di preparasi jaringan itu di sini ya di tahap pertama. Ada yang masih ingat tahapan apa saja di preparasi jaringan? Tahap apa saja? Kita sudah ulang-ulang berkali-kali ya. Yang pertama ada apa yang pertama? Dehidrasi, Bu. Sebelum dehidrasi. Ada Fiksasi, Bu. fiksasi ya. Jadi ingat ini semua berurutan. Di preparasi jaringan itu ada fiksasi yang pertama. Tujuan fiksasi itu apa? Pengawetan, Bu. Pengawetan jaringan ya. Pengawetan jaringan dan pengerasan jaringan supaya jaringan itu siap untuk dipotong. Ya, jadi yang pertama fiksasi. Kemudian yang kedua ada apa? Deparafinisasi. Belum ya, belum sampai sini. Kita masih di preparasi jaringan. Jadi di preparasi jaringan itu ada 3 tahap kurang lebih. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua pematangan jaringan. Nah, pematangan jaringan pun itu ada beberapa tahapan. Ada yang masih ingat? Pematangan jaringan. Yang pertama dehidrasi. Yang kedua pembeningan ya, pembeningan. Yang ketiga infiltrasi ya, infiltrasi. Jadi setelah pematangan jaringan masuk ke embedding atau penanaman jaringan. Jadi tahapan-tahapan itu perlu diingat ya. Jadi yang perlu diingat yang tahapan pertama kali dalam imunohistokimia itu adalah preparasi jaringan, yaitu di sini. Nah, preparasi jaringan sendiri dibagi lagi. Yang pertama ada fiksasi. Yang kedua Pematangan jaringan dan embedding, Bu. pematangan jaringan. Pematangan jaringan juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama dehidrasi. Yang kedua pembeningan. Ini harus diingat ya. Ketiga infiltrasi. Ini sudah tidak jelas nih. Nah ini. Yang ketiga apa? Penanaman jaringan ya atau embedding. Yang keempat apa? Dalam Pemotongan, Bu. Pemotongan ya atau mikrotomik. Nah, kita sudah sampai ke mikrotomik kemarin kan, sudah sampai di pemotongan. Kita sudah punya slide preparat yang siap untuk diproses selanjutnya.
Nah, tahap selanjutnya setelah kita potong jaringan dan kita tempelkan dalam slide, nah kita masuk pada tahap deparafinisasi dan rehidrasi yang akan kita bahas saat ini. Ya, lanjut. Deparafinisasi, ya, dari kata D dan parafinisasi. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada kata D di depan, itu berarti Penghilangan, Bu. Apa? Penghilangan. Penghilangan, ya. Sama kayak desinfeksi. Artinya penghilangan infeksi, ya, penghilangan agen-agen infeksi. Apalagi dekolorisasi, ya, penghilangan warna, apalagi. Pokoknya yang ada DD di depan itu artinya penghilangan. Jadi di sini karena deparafinisasi artinya penghilangan parafin. Kan kemarin itu kalau kalian masih ingat tahapan dalam infiltrasi itu kan proses pemasukan parafin, ya. Proses memasukkan parafin ke dalam jaringan. Gunanya apa? Gunanya agar jaringan itu siap untuk dipotong. Ya, terlebih lagi kita sudah masuk pada pembenaman atau penanaman. Nah, di penanaman ini secara otomatis ada banyak sekali parafin yang masih menempel, ya, masih menempel di jaringan. Nah, parafin ini sebenarnya tidak kita butuhkan lagi. Kita butuhkan parafin hanya untuk memudahkan pemotongan dan memudahkan penempelan di preparat, di objek gelas, ya. Jadi setelah jaringan itu menempel, ya parafin ini harus kita hilangkan lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Ada penempelan, penghilangan sampai kita mendapatkan jaringan yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau dilihat dari definisi, deparafinisasi merupakan proses untuk menghilangkan parafin sebelum proses perwarnaan. Ya, jadi sebelum proses pewarnaan itu kita harus benar-benar memastikan jaringan kita itu sudah bersih sehingga pada saat penetesan zat warna itu jaringan dapat terwarnai dengan sempurna. Ya, jadi deparafinisasi adalah proses penghilangan parafin. Bagian jaringan ini harus dilakukan proses devarenisasi terlebih dahulu, ya, dengan silol, dan kemudian dicuci dalam pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan pelarut organik dan parafin yang ada di dalam jaringan. Jadi dalam proses deparafinisasi itu biasanya kita gunakan silol, ya. Meskipun ada beberapa reagen yang dapat kita gunakan, namun biasanya orang menggunakan silol. Nah, silol ini karena sekali lagi parafin itu kan zat organik, ya, zat organik terbuat dari lilin, ya. Jadi karena dia zat organik, secara otomatis harus dihilangkan dengan pelarut apa? Kalau zatnya organik, pelarut yang digunakan juga harus pelarut organik juga, ya. Salah satu pelarut organik itu silol. Jadi tidak bisa kita gunakan pelarut biasa. Dia tidak akan melarutkan zat-zat organik. Pelarut organik lainnya contohnya adalah kloroform, ya, toluen, benzen, dan lain-lain. Nah, di sini contohkan silol. Ya, jadi setelah dia melarutkan parafin, setelah dihilangkan parafinnya, baru kita rehidrasi, ya, kita isi lagi cairan. Jadi bedakan kata D dan re. Kalau D itu menghilangkan, re itu mengisi kembali, ya. Jadi kalau rehidrasi artinya apa? Mengembalikan cairan. Mengembalikan cairannya, ya. Dengan cara apa? Yang pertama kita encerkan dulu nih dengan etanol bertingkat, ya. Cara gunanya adalah untuk menghilangkan larutan ini. Jadi etanol di sini gunanya untuk menghilangkan pelarut organiknya. Nah, setelah hilang baru kita masukkan lagi cairannya sehingga jaringannya akan terhidrasi lagi. Tujuan utama deparafinisasi adalah tentunya untuk menghilangkan parafin, ya, pada sediaan jaringan, pada jaringan yang sudah siap untuk diwarnai. Nah, parafin yang bersifat nonpolar dalam jaringan harus dihilangkan karena dengan adanya parafin air tidak dapat masuk pada jaringan. Ya, karena kita tahu parafin itu kan lilin. Lilin sifatnya seperti lemak, tidak bisa
berikatan dengan air, ya, sehingga zat warna itu tentu tidak bisa menembus jaringan. Nah, oleh karena itu kita harus hilangkan dia punya parafin, ya. Kita harus hilangkan sifat nonpolarnya, karena air itu kan bersifat polar, sementara parafin nonpolar. Nonpolar dan polar tidak bisa bertemu, sehingga kita harus hilangkan ini. Jadi nanti airnya ini dapat masuk lagi ke dalam jaringan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan proses deparafinisasi. Di antaranya adalah pemilihan suhu, proses yang tidak sesuai prosedur, penggunaan reagen yang tidak teratur dan yang tidak tepat, sehingga proses pewarnaan terganggu karena air tidak dapat masuk ke dalam jaringan untuk mewarnai komponen sel. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai pada proses deparafinisasi ini prosesnya tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga parafin-parafin itu masih menempel di jaringan. Akibatnya apa? Kalau parafin masih menempel, tentu pewarna yang mengandung air tidak bisa menembus jaringan. Ya, jadi sekali lagi, parafin ini bersifat nonpolar, tidak larut air, sementara pewarna bersifat polar atau larut air. Sehingga pewarna ini tidak bisa menembus jaringan apabila masih ada parafin yang bersifat nonpolar, sehingga parafin ini harus kita akuisisi, harus kita hilangkan sehingga jaringannya bisa mengikat zat warna atau mengikat air yang terkandung dalam zat warna tersebut. Itu tujuan deparafinisasi. Nah, ini ya, oleh karena itu, proses penggantian parafin atau deparafinisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam pewarnaan sediaan jaringan. Ya, jadi ingat, tujuan kita melakukan imunohistokimia ini adalah untuk mewarnai. Ya, kenapa harus diwarnai? Karena kita mau lihat jaringannya. Kalau tidak terwarnai, ya pasti semuanya terlihat sama. Ya, semuanya terlihat sama. Sel yang berbentuk bulat semua terlihat sama karena tidak ada perbedaan yang kontras. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat perbedaannya, ya tentu jaringan ini harus dapat menyerap zat warna. Nah, ini semua tahapan-tahapan yang kita lalui. Tujuan akhirnya adalah kita mau mewarnai jaringan untuk membedakan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh reagen deparafinisasi ya. Jadi dikatakan bahwa salah satu sifat parafin yaitu tidak dapat larut dalam air, ya, atau nama lainnya hidrofobik. Sehingga parafin ini harus larut menggunakan pelarut nonpolar. Ya, jadi dia harus dilarutkan dulu dengan pelarut nonpolar. Nah, pelarut nonpolar yang dapat digunakan dalam proses deparafinisasi itu biasanya silol, yang tadi saya sebutkan ya, ada kloroform, toluen, dan juga benzol. Intinya ini semua adalah pelarut-pelarut organik. Jadi ingat, kalau kita berbicara pelarut nonpolar, kita berbicara pelarut organik ya. Suatu larutan yang dapat melarutkan atau menghilangkan zat-zat nonpolar atau zat-zat organik. Salah satunya adalah parafin. Jadi ingat, parafin ini adalah zat organik ya. Nah, reagen tersebut digunakan sebagai clearing agent. Clearing agent pada processing jaringan serta pewarnaan. Clearing agent itu maksudnya adalah reagen penjernihan ya, jadi dibuat jernih lagi, dibuat dihilangkan dia punya zat-zat lilin atau zat-zat pengganggu lainnya. Jadi nanti jaringan itu menjadi jernih. Nah, ini ada dua yang umum digunakannya, ada silol, ada kloroform. Ya, tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, silol ini dia punya kekurangan itu dikatakan bahwa waktu penjernihan ini harus diatur dengan tepat agar jaringan tidak terlalu keras, misalnya pada penggunaan silol yang terlalu lama. Jadi salah satu kekurangan silol, apabila kita rendam atau kita benamkan terlalu lama, maka jaringannya itu bisa keras ya, terlalu keras, karena memang sifatnya agak keras silol ini. Ini juga biasanya tidak digunakan ya, karena dapat berdampak pada kesehatan, pada banyak kesehatan. Tapi bisa dihindari dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, yang kedua yang umum digunakan adalah kloroform ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Sudah pernah lihat cairan-cairan begini? Silol kloroform sudah pernah lihat?
Kloroform pernah, Bu. Kloroform pernah. Itu untuk pada mata kuliah apa? Praktikum apa? Kloroform. Pernah lihat di mana ini? Lab apa? Biokimia, Ibu. Lab biokimia. Ya, jadi dia ini sifatnya sama dengan silol. Kalau silol ini, pernah lihat reagennya? Silol. Ini sering kalian gunakan nih pasti, tapi kalian mungkin tidak sadar. Biasanya dipakai untuk membersihkan apa? Lensa ya, lensa pada mikroskop. Pernah membersihkan lensa mikroskop tidak? Belum, Ibu. Oh, enggak pernah dibersihkan itu yang lensa itunya, okulernya yang dibawa. Lensa objektif, sorry. Ya, rata-rata menggunakan silol ya, karena memang ini dia pelarut organik. Ya, jadi biasanya mikroskop itu kan terkena debu, terkena jamur ya, sehingga mengaburkan pandangan. Nah, salah satunya digunakan silol karena silol ini bersifat pelarut organik. Jamur itu kan organik ya, makhluk hidup. Jadi dia bisa larut, bisa bersih dengan penambahan silol. Nah, sebenarnya mirip-mirip kloroform. Tapi ini kloroform baunya sangat tajam ya. Kalau kalian lama-lama menghirup kloroform yang pekat, nah ini bisa berbahaya juga, bisa pusing ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kloroform merupakan bahan penjernih pilihan yang dipakai di laboratorium tertentu karena tidak menimbulkan masalah pada parafinisasi ya, tapi dia bagus ya, bagus untuk deparafinisasi. Tidak membuat jaringan terlalu keras, namun jaringan yang terendam dapat menjadi transparan. Ya, masing-masing memiliki kelebihan kekurangan tentunya. Nah, kita masuk pada dehidrasi. Ya, tadi sudah kan jaringannya sudah bersih, sudah bening dari segala macam parafin, segala macam lilin. Nah, sekarang tujuannya adalah kita rehidrasi kembali. Kita isi jaringannya kembali dengan air. Dehidrasi merupakan proses pengisian kembali cairan ke dalam jaringan. Nah, sebelum dilakukan rehidrasi, larutan penjernih tadi ini tentu harus dihilangkan. Ya, dengan cara direndam dalam larutan alkohol dengan konsentrasi tertentu atau konsentrasi bertingkat. Ya, jadi ini adalah proses rehidrasi. Meskipun di dalamnya ada proses dehidrasi ya di sini. Jadi ini sebenarnya proses dehidrasi. Nah, ini sebenarnya proses untuk penghilangan cairan-cairan yang digunakan untuk deparafinisasi tadi. Jadi sebenarnya alkohol ini gunanya untuk menghilangkan silol tadi, ya, menghilangkan larutan silol ataupun kloroform tadi. Nah, setelah hilang baru kita tambahkan dengan air destilasi sehingga jaringannya terhidrasi kembali. Nah, ini adalah tahapan deparafinisasi dan rehidrasi. Nah, ini gambarnya saya crop saja dari tahapan IHC secara umum ya. Jadi kita langsung pada deparafinisasi dan rehidrasi. Nah, yang pertama-tama direndam di silin atau silol ya. Silin ini sama dengan silol. Tujuannya apa tadi? Untuk apa perendaman di silol? Tujuannya apa? Menghilangkan parafin, Bu. Ya, menghilangkan parafin ya, sebab silol ini bersifat apa? Kenapa dia bisa menghilangkan parafin? Sebab dia memiliki sifat Non-polar, Bu. nonpolar, ya, nonpolar yang mana dapat larut dengan zat-zat organik, ya, atau zat-zat nonpolar seperti lilin atau parafin. Sama aja, wax. Makanya sering disebut dengan dewaxing atau deparafin, sama aja. Nah, setelah direndam di silol, kemudian preparatnya kita angkat, kita rendam lagi di alkohol. Ya, jadi ini ada alkohol dengan konsentrasi bertingkat. Meskipun ini nanti untuk beberapa prosedur bisa berbeda sedikit ya. Di sini mungkin ada yang menggunakan 50%,
Di sini ada yang menggunakan 75, itu tidak masalah, berbeda-beda sedikit. Yang jelas, kita harus rendam di alkohol dengan konsentrasi bertingkat. Tujuannya apa tadi di alkohol? Untuk mengembalikan cairan, Bu. Belum ya, memang untuk mengembalikan cairan, tapi sebelum itu kita harus hilangkan dulu silinnya ya, kita hilangkan silolnya. Jadi tujuan perendaman alkohol bertingkat ini adalah untuk menghilangkan dia punya pelarut organik dulu. Jadi setelah hilang baru kita rehidrasi ya, baru kita isi dengan air destilasi sehingga jaringannya itu terhidrasi kembali. Ya, jadi ini tujuannya secara umum. Terlihat singkat. Nah, ini ada videonya, kalian lihat. Nah, makanya di sini dia bilang dewax ya, dewax atau penghilangan lilin. Wax itu kan lilin ya, sama dengan deparafinisasi. Nah, perhatikan. Ini proses deparafinisasi ya, dimasukkan ke dalam larutan silol atau silin. Masing-masing selama 10 menit. Jadi dua kali dimasukkan ke dalam silol. Silol yang pertama 5 menit, 10 menit, silol yang kedua 10 menit. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam alkohol 100%. Masing-masing 10 menit. Pindahkan lagi ke yang 95%. Pindahkan lagi ke yang 70%. Baru yang ke 50%. Nah, yang terakhir masukkan ke air destilasi ya. Jadi perhatikan, yang pertama di silin yang pertama, kemudian silin yang kedua. Jadi 2 kali silin, kemudian di sini alkohol dengan konsentrasi bertingkat. Ya, jadi yang pertama ada yang 100%, 100% itu 2 kali perendaman, kemudian 95%, kemudian dipindahkan lagi ke 70% dan 50%. Terakhir, kalau sudah hilang dia punya silin ya, jadi tujuan untuk direndamnya di dalam alkohol ini adalah untuk menghilangkan larutan organiknya ini, untuk menghilangkan larutan silolnya. Jadi setelah hilang, baru kita rehidrasi lagi dengan air destilasi. Kenapa harus air destilasi? Karena air destilasi ini adalah air yang sudah dimurnikan, ya, sudah dimurnikan. Ya, mungkin materi deparafinisasi sampai sini saja. Ada pertanyaan? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Dalam proses dehidrasi dan juga rehidrasi, Bu, tidak diperlukan proses pembilasan, Bu. Pembilasan. Nah, pembilasannya itu tadi yang di air destilasi ini. Jadi maksudnya bilas dengan apa nih? Maksudnya, Bu, kan setelah preparatnya itu direndam terlebih dahulu di silol, kemudian Ya. dipindahkan lagi ke silol 2. Dalam perpindahannya itu, Bu, tidak perlu dilakukan pembilasan, Bu. Tidak perlu ya, karena silol kan sama larutannya. Jadi tidak masalah. Ini hanya untuk membuat dia lebih bening lagi, membuat dia supaya parafinnya tuh benar-benar hilang. Jadi direndam 2 kali. Sebenarnya kalaupun mau di satu tempat, tapi dalam waktu yang lama pun mungkin bisa ya. Nanti kalian mungkin bisa membandingkannya ya, ambil judul ini. Bagaimana perbedaannya kalau 1 kali saja rendaman tapi waktunya diperlama dibandingkan dengan 2 kali perendaman. Ya mungkin ada perbedaan atau tidak ya, itu bisa kalian buktikan. Tapi harusnya kalau kita mau 1 kali perendaman, dia punya wadah ini harus lebih besar ya, harus lebih besar karena supaya dia punya parafin itu tidak menumpuk di sana, biar lebih bersih aja sebenarnya. Jadi ini bisa disiasati juga, tapi ya mending 2 kali saja ya, biar lebih bersih. Jadi parafin-parafin yang sudah keluar di sini ya tidak terkontaminasi lagi, kita masukkan lagi ke wadah yang baru yang masih belum ada parafinnya, sehingga parafinnya bisa terlepas sempurna.
Nah, jadi setelah di sini kan masih ada tuh dia punya cairan-cairan ini. Larutan-larutan nonpolarnya masih ada, yang mana tidak kita butuhkan. Nah, oleh karena itu kita hilangkan. Nah, sama ini sebenarnya pembilasan juga sebenarnya. Arti dari penggantian larutan ini sebenarnya pembilasan. Dibilas untuk menghilangkan silin-silinnya ini ya, silol-silolnya. Jadi kalau sudah hilang, nah kita bilas lagi sebenarnya ini. Ya, kita bilas supaya dia punya alkohol-alkohol ini semuanya hilang lagi. Jadi kita isi lagi dengan air destilasi. Jadi sebenarnya pada proses pemindahan reagen itu adalah proses pembilasan. Artinya bilas itu adalah untuk menghilangkan reagen sebelumnya ya, menghilangkan reagen sebelumnya dan untuk mempersiapkan pengisian reagen yang baru. Ya, apa sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, ini ya, kita mengacu pada ini. Kita sudah di preparasi jaringan, kita sudah masuk di deparafinisasi dan rehidrasi. Nah, sekarang kita masuk ke antigen retrieval. Ya, jadi slide-slide-nya itu nanti per ini ya, per tahapan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut di antigen retrieval.